Cerita film kali ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik dan seksi bernama Jeneline. Jeneline ini adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan konstruksi bahan bangunan. Tugasnya pun tak cuma menjadi asisten bosnya, tapi lebih dari itu, Jeneline juga dipercaya oleh bosnya yang bernama Christian untuk mengawasi transaksi dan laporan semua pengiriman material bangunan. Karena parasnya yang cantik dan seksi, Jeneline selalu menjadi daya tarik dan pusat perhatian para pekerja di perusahaan tersebut yang mayoritas adalah para pria. Namun siapa sangka Jeneline rupanya memanfaatkan kecantikannya tersebut untuk kepentingan pribadinya. Jeneline kerap kali menyogok para pekerja, terutama satpam yang bertugas jaga di perusahaan tersebut untuk melancarkan aksinya menggelapkan material bangunan. Tak tanggung-tanggung, Jeneline juga selalu memberikan bonus spesial buat satpam tersebut dengan suguhan apam jepitnya yang begitu lembut. Pinasikaso ko sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Matulis pa. Sebagai bos di perusahaan itu, Christian tampak begitu lelah setelah bekerja seharian. Dia pun langsung mengemplot istrinya untuk menghilangkan rasa lelah dan stresnya. Setelah puas, Christian kemudian sedikit curhat pada istrinya yang bernama Amanda tersebut tentang pekerjaannya. Christian mengeluhkan para kliennya yang semakin hari semakin banyak menuntut dan membuat pekerjaannya jadi rumit. Namun, rupanya respon Amanda biasa saja, seolah tak peduli dengan keluh kesah suaminya. Dia tampak bersikap dingin dan cuma fokus dengan handphonenya saja. Sementara pria ini adalah Richard, saudara sekaligus partner bisnis Christian dalam menjalankan perusahaan konstruksi tersebut. Hari itu setelah mengecek data laporan material perusahaan, Richard merasa ada kejanggalan dan ketidaksesuaian antara stok pemasukan dan pengeluaran material di lapangan. Dia pun lantas langsung menanyakan hal tersebut pada Jeneline, sekretaris yang bertugas untuk itu. Namun di sana tampak Jeneline berusaha menutupi fakta yang terjadi dan bersikap seolah-olah tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Record yung dami ng bakal na in-order natin. Samantalang hindi pa natin nasisimulan yung upper floor. Trabaho mo yan, i-monitor yung mga materyales. At parang ang bilis na ubos. Paliwanag ka nga. Karena tak ingin nama baik perusahaannya tercoreng, dengan tegas Christian pun lantas meminta penjelasan lebih detail dari Jeneline. Karena bagaimanapun, itu adalah tugas dan tanggung jawab Jeneline sebagai pengawas material perusahaan. Namun tak disangka Jeneline malah menuduh kalau itu adalah kesalahan si satpam. Dia menuduh kemungkinan material-material itu dicuri saat si satpam tersebut lengah selepas jam kerja. Talaga ang pagbagsak ng materyales. Nakaalis na po ako dito sa site. Inayos ko po ang records ng security guard natin. Meskipun menilai penjelasan Jeneline itu ada benarnya, namun sekali lagi dengan tegas Christian tetap memarahi bawahannya tersebut. Dia bahkan menyuruh Jeneline untuk resign saja jika tidak ada niat untuk bekerja. Sikap keras Christian ini sebenarnya bukanlah emosinya semata, melainkan bentuk unek-uneknya karena sedang pusing dengan masalah rumah tangganya juga. Terlebih saat ini istrinya mulai bersikap dingin dan tak mau memperdulikan dirinya. Lebih dari itu, Christian juga bilang pada Richard kalau dia menilai istrinya sekarang sudah mulai bersifat materialistis dan cuma mementingkan dirinya sendiri. Semua perkataan Christian tersebut tampaknya membuat Jeneline sakit hati, sehingga dia pun kemudian menemui Richard dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun Richard menolak pengunduran diri Jeneline karena dia menilai kalau Jeneline dianggap memiliki peran penting buat perusahaannya. Magre-resign na po ako, sir. Dapat kasali po ako sa mga natanggal. Huwag mo masyado sisihin yung sarili mo. Buat menenangkan Jeneline, Richard pun bilang kalau Jeneline tak perlu mendengarkan semua perkataan Christian yang tadi. Jeneline gak perlu khawatir karena perihal masalah tersebut dia yang akan urus dan akan dia bicarakan lagi nanti dengan Christian.
Mendengar sikap Richard yang begitu bijaksana, Jenelyn pun berterima kasih. Dan setelah itu, untuk membalas kebaikan Richard, Jenelyn pun langsung menghadiahkan apem jepitnya untuk memuaskan atasannya tersebut. Keesokan harinya tampak Jenelyn sedang menerima pekerja baru yang bernama Randy. Sebenarnya si Randy ini nggak memenuhi persyaratan sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Namun karena Jenelyn adalah sekretaris yang hobi mencoba singkong para pria di perusahaan itu, dia pun menerima Randy, terlebih juga karena Randy memiliki tubuh yang six pack. Di momen tersebut, Christian dan Richard pun datang. Di sana Richard pun terus memperhatikan Jenelyn yang tampak semakin menggoda. Terlebih kemarin Richard sudah mengetahui rasa apemnya Jenelyn yang begitu lembut. Sikap keduanya yang seperti itu tampaknya mulai menarik perhatian Christian, apalagi Jenelyn mulai memberi kode buat Christian. Alhasil pandangan nakal Jenelyn tersebut ternyata membuat Christian kesemsem dan menjadikannya sebagai bahan fantasinya dikala istrinya nggak mau diajak bermain kuda lumping. Sementara Jenelyn sendiri justru berhayal sendirian di kamar mandi, memikirkan Randy si pekerja baru yang memiliki tubuh kekar menggoda tersebut. Di saat lagi asik-asiknya berimajinasi, tiba-tiba Richard masuk dan langsung membantu Jenelyn merealisasikan hayalannya itu dengan penuh desahan. Namun tak disangka suara aneh dari kamar mandi itu nggak sengaja didengar oleh Christian dari luar. Dan setelah permainan itu selesai, Christian pun kemudian mengingatkan saudaranya tersebut agar dia lebih berhati-hati dan jangan bermain sembarangan di kantor mereka. Karena Christian nggak ingin nama baik perusahaan mereka tercoreng cuma gara-gara ada apem gratisan di sana. Sementara kepada Jenelyn, Christian kembali menegaskan agar dia selalu menjaga etikanya kepada bos-bos mereka dalam bekerja. Ayoko na mangyaring kapabayaan last time Dapat work ethics tayo dito. Opo sir, hindi na po mauulit yun. Pero pagkakataon mo na to. Tak lama kemudian tiba-tiba Amanda istrinya Christian datang berkunjung ke kantor. Meskipun sempat merasa salah paham karena melihat suaminya berduaan dengan sekretarisnya di jam kerja, namun Christian bisa menjelaskan kalau itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Amanda. Setelah itu terlihat Randy menemui Jenelyn untuk meminta uang gajinya. Tapi Jenelyn bilang kalau dia perlu memotong uang gajinya Randy. Randy pun sempat bingung dan menanyakan kenapa Jenelyn memotong gajinya. Jenelyn pun menjelaskan ternyata itu cuma candaannya saja. Yang ada Jenelyn malah memancing Randy mengambil sendiri gajinya yang dia selipkan di antara dua buah pepayanya tersebut. Naluri lelaki Randy pun langsung berontak, sehingga dia pun nggak menyia-nyiakan hidangan apem gratis dari sekretaris seksi tersebut. Sementara di sisi lain, adegan yang sama juga sedang dilakukan Christian bersama istrinya. Namun sayangnya, Christian lagi-lagi harus menelan kekecewaan karena Amanda memutuskan menghentikan permainan dan lebih memilih mementingkan acara pesta bersama teman-temannya. Usai bersenang-senang dengan Randy, malam itu Jenelyn kemudian mengajak Randy menjadi komplotannya untuk melakukan penggelapan dan menjual material bangunan perusahaan. Mendengar itu, Randy tentu saja mau karena selain mendapatkan uang bagian hasil penjualan gelap, dia juga nantinya akan selalu dikasih jatah apem gratisan dari Jenelyn setiap sukses melancarkan kejahatan mereka. Tak cuma itu, Jenelyn bahkan mulai merencanakan untuk melakukan pencurian yang lebih besar dari perusahaan Christian. Dia bersama Randy merencanakan akan mencuri uang perusahaan yang disimpan di dalam brankas. Jenelyn ternyata sangat mengetahui tentang uang tersebut karena Christian dan Richard selaku pemilik perusahaan sangat malas mendepositkannya ke bank. Akan tetapi, Jenelyn dan Randy memiliki satu kendala untuk membuka sandi brankas tersebut karena cuma Christianlah yang tahu dan menyimpan sandinya sendiri. Malam harinya, Jenelyn pun langsung menemui Christian ke rumahnya. Dia pura-pura ingin minta tanda tangan laporan karena sudah dikejar deadline. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Christian pun mempersilahkan Jenelyn masuk karena kebetulan juga istrinya belum pulang dari acara pesta. Day na po kasi bukas. Anong oras na? Tuloy ka muna.
Di sana tanpa malu-malu, Jenelin pun langsung melepas mantelnya dengan alasan kepanasan di ruangan tersebut. Hal itu pun membuat Christian jadi gagal fokus dan langsung menawarkan Jenelin air minum. Jenelin pun menyambutnya, tapi dengan sengaja dia menumpahkan air minum itu ke area pepayanya. Yang tentu saja itu dilakukannya untuk memancing sinyal singkong Christian agar mengencang. Magsabi ka lang ha, kumaya. Ay, oops. Dan benar saja, Christian pun masuk perangkap sehingga dia pun akhirnya bermain kuda lumping dengan sekretarisnya malam itu. Namun sialnya saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba Amanda pulang dan menemukan suaminya bersama Jenelin. Amanda pun marah besar pada Christian. Bahkan saking muaknya, Amanda saat itu juga langsung memutuskan meninggalkan Christian. Setelah kejadian tersebut, Christian pun menjadi lelaki yang sangat depresi karena kehilangan istri tercintanya. Dia sangat putus asa dan menyesali perbuatannya. Bahkan saking putus asanya, Christian malas untuk pergi bekerja. Yang mana kerjaannya di rumah tiap hari cuma mabuk-mabukan. Menyadari Christian yang saat ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang, Jenelin pun kembali menemui Christian di rumahnya dan berinisiatif ingin menghiburnya. Jenelin membawakan makanan buat Christian dan dia juga bilang kalau dia akan menjadi istrinya sementara waktu dulu buat merawat Christian di tengah keterpurukannya saat ini. Kailangan ko makakain mo, sir. Sorry po talaga. Kaya mo na lang dun sa table. Sumalis ka na. Ako muna maging asawa niyo. Ka. Christian pun gak menolak karena sudah pasrah dengan situasi hatinya yang hancur saat ini. Menyadari ada kesempatan di sana, Jenelin pun langsung memanfaatkan situasi itu dengan memberikan obat tidur pada minuman Christian. Alhasil, setelah puas menikmati apem gratisannya Jenelin, Christian pun tertidur pulas di atas sofa. Dan kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Jenelin untuk mencuri sandi berangkas yang disimpan Christian pada dompetnya. Setelah mendapatkan sandi tersebut, Jenelin pun langsung mengirimkannya pada Randy yang ternyata saat itu sudah menunggu di kantor dan siap membuka berangkas untuk menguras semua isinya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, rencana ini sudah direncanakan Jenelin dan Randy dalam beberapa hari sebelumnya. Mereka bahkan sudah banyak menjual material konstruksi perusahaan setiap harinya yang membuat Christian dan Richard rugi besar. Dan setiap habis melakukan kejahatan, Jenelin dan Randy pun selalu menutupnya dengan bermain kuda lumping di gudang perusahaan. Setelah mengambil dompet serta handphonenya Christian, Jenelin pun langsung pergi selanjutnya menuju ke kantor untuk menemui Randy. Namun sialnya sesampainya di sana, Randy ternyata telah mengkhianati Jenelin. Di sana Jenelin tak mendapati Randy, yang ada dia hanya mendapati isi berangkas sudah kosong dibawa kabur oleh Randy. Sementara itu di sisi lain, Richard akhirnya datang dan langsung membangunkan Christian yang tak sadarkan diri. Dia kemudian menanyakan apa yang sudah terjadi dan kenapa Christian selalu menolak panggilan teleponnya. Disinilah Christian akhirnya baru sadar kalau handphone dan dompetnya hilang dibawa kabur oleh Jenelin. Menyadari hal itu, bersama Richard, Christian pun bergegas menuju ke kantornya untuk menghentikan Jenelin. Sementara di sana, Jenelin yang sudah mulai panik terus berusaha menelpon Randy tanpa menghiraukan kedatangan dua bosnya ada di sana. Dengan sangat emosi, Richard kemudian memarahi Jenelin. Tapi sialnya, Richard justru kena serangan dari Jenelin. Nangyari dito? Melihat saudaranya tergeletak tak sadarkan diri setelah dihantam oleh Jenelin, Christian pun lantas menelpon polisi untuk meminta bantuan menangkap Jenelin yang kabur. Sementara itu, Jenelin masih saja berusaha menelpon dan mencari keberadaan Randy sambil berteriak-teriak menangis. Disinilah mungkin Jenelin merasa sudah seperti orang gila karena merasa dikhianati oleh Randy. Kini semua usaha dan perjuangannya sebagai seorang pencuri lenyap begitu saja karena terlalu cepat percaya dengan orang yang baru dia kenal. Jenelin menganggap kalau Randy adalah orang yang sangat mencintainya, padahal faktanya tidak sama sekali. Randy tidak lebih hanyalah seorang penipu dan maling yang sama seperti Jenelin.
Di bagian akhir cerita, Christian bersama beberapa polisi pun berhasil menemukan dan menangkap Jeneline, sosok maling dan penipu yang selama ini hanya berkedok menjadi sekretaris di perusahaannya. Tampak di sana, Jeneline pun cuma bisa pasrah menangis ditangkap oleh polisi. Dan ternyata momen tersebut sedang disaksikan langsung oleh Randy dari kejauhan. Sehingga bisa dipastikan untuk saat ini Randy masih bisa kabur membawa uang berangkas milik perusahaan Christian dan Richard.